Bab 84, Bu Santi. Sebelum Citra sempat memikirkannya, suara Norman terdengar dari mikrofon di atas panggung. Terima kasih atas perhatian dan dukungan semuanya hari ini. Aku yakin semua orang penasaran dengan tujuan awal pesta ini. Haha, bukannya aku sengaja merahasiakannya, tapi aku tidak berani mengungkapkannya tanpa izin. Mendengar ini, penonton gempa. Ada seseorang yang bahkan ditakuti oleh Norman Harris. Pikir mereka. Sejujurnya, karena berkat orang ini keluarga Harris bisa melewati fase sulit dan sampai ke tempat ini hari ini. Aku percaya teman lamaku, Harsa Bastara, akan setuju denganku dalam hal ini. Semua orang mengalihkan tatapan mereka ke tempat di mana keluarga Bastara duduk. Harsa mengangguk sambil tersenyum. Sebelum orang-orang sempat heran, Norman menambahkan, semuanya, jangan menggodaku. Bahkan Jamal Sandoro juga setuju denganku dalam hal ini. Apakah aku benar? Sorotan menyinari Pak Jamal dan istrinya itu. Sambil memegang mikrofon, Jamal tersenyum samar dan menjawab, benar. Aku jarang mengagumi siapapun dalam hidupku. Tapi pria itu sudah mendapatkan rasa hormatku. Seperti yang Pak Norman katakan, suatu kehormatan bagiku bisa mengenal orang itu. Aku harap semua orang tidak menyalahkan Pak Norman karena menyembunyikannya dari kalian semua sampai sekarang. Lagi pula, dia juga tidak punya pilihan lain. Perkataannya dimaksudkan untuk menjadi lelucon. Tetapi tidak ada yang tertawa. Karena semua orang benar-benar bingung. Norman dari keluarga Harris, Harsa dari keluarga Bastara, dan Jamal dari grup investasi abadi. Beberapa raksasa super di tempat ini benar-benar menghormati satu orang ini. Hal ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Kapan orang seperti itu muncul di kota primadona? Kenapa kami tidak tahu? Seorang wanita cantik dari keluarga Effendi bertanya dengan lembut di kursinya. Bu Santi, sepertinya pihak lain adalah seorang dokter ilahi muda. Dia sudah menyembuhkan penyakit Harsa dan Norman secara berurutan. Rumornya penyakit utama putri Pak Jamal dan istrinya hanya sembuh karena bantuan dokter ilahi ini juga. Seorang bawahannya buru-buru menjawab, oh, kalau begitu, apakah dia bisa menyembuhkan penyakit Pak Kevin? Kalau bisa, biarkan dia mencobanya. Kita akan menghadiahinya kalau dia berhasil. Setelah itu, bawahannya menjawabnya dengan ragu-ragu. Ada apa? Bu Santi bertanya dengan dingin. Bu Santi, aku khawatir tidak mudah untuk mengundang orang itu. Konon pada awalnya, bahkan Pak Jamal dan istrinya. Memintanya untuk mengobati Pak Kevin adalah sebuah kehormatan untuknya. Apakah dia masih berani menolak? Jawab Bu Santi tidak peduli. Kalau dia menolak, gunakan cara khusus. Aku ragu ada orang yang punya nyali untuk ikut campur dengan urusan keluarga Effendi kita. Butuh waktu lama bagi yang lainnya untuk pulih dari rasa kagetnya. Meskipun sulit bagi mereka untuk mempercayai semua ini, apa yang perlu diragukan ketika tiga raksasa besar sudah mengatakannya secara langsung di hadapan publik? Aku benar-benar tidak menyangka keluarga Harris memiliki bos besar yang mendukung mereka. Akan menjadi berkah besar jika keluarga pamudi kita kalau bisa berteman dengannya. Bu Dewi sangat bersemangat. Kerabat lainnya mengangguk setuju. Sepertinya kita berpikiran sempit. Keluarga Harris sama sekali bukan apa-apa. Orang yang dibicarakannya adalah target kita yang sebenarnya. Kalau kita bisa menghubungi orang itu, mungkin kita akan menjadi keluarga Harris atau Bastara selanjutnya. Sementara itu, Citra tercengang. Bukankah Norman, Harsa dan Jamal semuanya kebetulan memiliki hubungan dengan Agam sebelumnya? Mungkinkah Agam orang yang mereka bicarakan? Citra merenung. Dia bisa dengan jelas mendengar detak jantungnya yang berdebar kencang, dan telapak tangannya berkeringat. Dia mencoba menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Tetapi dia tidak bisa menenangkan emosinya. Pria itu juga orang yang paling aku kagumi. Tidak ada orang lain yang lebih aku hormati. Selanjutnya, mari kita sambut Pak Agam di atas panggung dengan tepuk tangan meriah. Semua orang meregangkan lehernya dan bahkan berdiri untuk melihat ke belakang panggung. Hati mereka penuh rasa penasaran dan kagum. Pak Agam, sudah waktunya bagimu untuk naik ke atas panggung, kata Latif dengan hormat. Agam mengangguk sambil tersenyum. Saat dia hendak berjalan, dia menerima telepon dari Wahyu. Setelah Agam menutup telepon,
Wahyu meneleponnya lagi. Sebenarnya ada apa? Kalau Wahyu berani meneleponnya 2 kali berturut-turut, dia pasti memiliki masalah mendesak. Pak Agam, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kakak perempuanmu sudah diculik. Karena ketakutan, Wahyu secara spontan berteriak. Apa? Ekspresi Agam berubah secara tiba-tiba. Sambil menggertakkan gigi, dia berteriak. Siapa yang melakukannya? Anak buahku semuanya terbunuh. Menurut rekaman kamera pengawas, itu adalah Heri Yunus, Asosiasi Sumber Dalahan. Agam segera mengingat mereka. Itu pasti ada hubungannya dengan mereka. Wahyu menelan ludahnya dan berkata, Jerry Wangsa berhasil keluar dari pengasingan dan menjadi ahli alam bumi. Dia ingin membalas dendam dan juga membangun martabatnya sekarang. Berikan alamat pria tua itu. Pak Agam, Jerry sudah menjadi ahli alam bumi. Tenang saja. Berikan alamatnya. Agam memarahi dengan suara pelan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang ekstrem. Kakak perempuannya adalah kelemahan terbesarnya di dunia ini. Dia sudah bersumpah kalau dia tidak akan pernah membiarkannya menderita lagi. Sekarang bajingan tua ini berani menculiknya. Dia sangat marah sampai ingin membunuh seseorang. Di sebelahnya, Latif terkena akibat kemarahan Agam. Dia diselimuti oleh aura Agam seolah terjebak di danau yang menusuk tulang dan tak berdasar. Dingin, tercekik dan putus asa menyelimuti dirinya. Dia akan pingsan karena lemas. Ketika Agam mendapat alamatnya, dia segera berbalik badan dan pergi. Hanya setelah Agam pergi, Latif kembali tenang. Dia basah kuyup oleh keringat dingin seolah-olah dia habis tercebur di sungai. Dengan ekspresi takut di wajahnya, dia melihat punggung Agam yang pergi menjauh. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu kalau seseorang pasti akan mati malam ini. Norman berdiri di atas panggung dan menunggu dengan sabar. Sementara itu, penonton tidak ada yang berani bersuara. Setelah setengah menit, Latif naik ke atas panggung dan berbisik di telinga Norman, memberitahu apa yang terjadi di belakang panggung. Pada saat yang sama, Norman juga melihat perubahan ekspresi Harsa di bawah panggung dan tatapan matanya setelah dia menjawab panggilan. Kedua orang ini sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Mereka sangat memahami satu sama lain. Norman langsung menebak apa yang terjadi. Dia tidak mengubah ekspresinya dan berkata sambil tersenyum kecil. Aku baru saja mendapat kabar kalau Pak Aga memiliki masalah mendesak di menit-menit terakhir. Jadi selanjutnya aku akan membiarkan Pak Latif mengucapkan beberapa patah kata. Setelah mengatakan itu, dia berbalik badan dan pergi ke belakang panggung. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Citra masih belum melihat orang yang ingin dilihatnya. Saat ketegangan berlalu, dia mulai merasa apa yang dia pikirkan barusan tidak masuk akal. Sebelum Aga menikah dengan keluarganya, latar belakang dan semua leluhurnya sudah dia selidiki. Kalau dia benar-benar memiliki kemampuan, dia tidak akan menikah dengan keluarga Pambudi hanya karena uang 1 miliar rupiah. Di sisi lain, Agam sudah tiba di dekat alamat itu. Di depannya ada gunung berukuran biasa. Melihat gunung itu, dia mengerutkan kening. Meskipun dia bukan penduduk asli kota Primadona, dia sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Jadi dia juga sudah mendengar beberapa legenda tentang gunung ini. Secara keseluruhan, gunung ini sangat seram. Gunung itu tidak jauh dari kota. Memiliki jalur transportasi yang mudah dan terletak di tepi sungai. Sangat cocok untuk dibangun menjadi tempat wisata yang indah. Setelah seorang wali kota menjabat 40 tahun yang lalu, dia datang dengan ide ini dan proposalnya juga diterima. Tapi pada akhirnya, beberapa hal aneh terjadi pada malam tim konstruksi sampai di kaki gunung. Beberapa orang mengaku melihat hantu, sementara beberapa mengaku melihat dewa dan mengatakan tempat ini tidak boleh disentuh. Kebetulan saat itu bertentangan dengan tahayul feodal. Wali kota tidak mendengarkan saran apapun dan secara pribadi memimpin anak buahnya ke gunung. Akibatnya, wali kota menghilang bersama dengan puluhan anggota tim konstruksi. Mereka yang berhasil lari ada yang sekarat atau menjadi gila. Lebih dari 20 tahun yang lalu, ginseng liar dan produk gunung lainnya menjadi populer. Rupanya seseorang menyebarkan berita kalau ada ginseng berusia seabad di gunung, yang menarik sejumlah besar orang untuk pergi ke gunung untuk memetik ginseng. Ratusan orang telah bergabung dengan ekspedisi.
Tetapi sesuatu terjadi pada mereka semua dalam minggu berikutnya. Mereka ada yang meninggal atau menjadi gila. Hal itu sangat aneh. Para tetua mengatakan kalau ada roh gunung di sana dan siapapun yang mengganggu kultivasi mereka akan mati. Sebaliknya kalau seseorang mempercayainya, seseorang akan dilindungi dan menjalani kehidupan yang damai. Berita itu menyebar seperti api. Beberapa orang bahkan membangun kuil dan memasang altar di kaki gunung. Sekarang, tampaknya tidak ada roh gunung sama sekali. Itu tidak lebih dari Jerry Wangsa yang mencoba untuk memenangkan beberapa reputasi. Agam mengamati daerah di sekitar kaki gunung. Meskipun gunungnya tidak terlalu besar, hutannya sangat lebat. Di sana ada gua, parit dan hal-hal lainnya. Keadaannya tidak memungkinkannya untuk menemukan Kirana dalam waktu singkat tanpa bantuan teknik rahasia. Setelah menemukan lokasinya, Agam membersihkan sebidang tanah dan dengan cepat menggambar jajaran simbol di tanah. Dia menggigit jarinya dan mencelupkan setetes darah ke dalam jajaran simbol. Kemudian, dia menggunakan mantra segel dengan kedua tangan dan menggumamkan mantra. Jajaran simbol itu memancarkan cahaya merah dan dengan cepat terkondensasi menjadi burung berwarna merah. Burung berwarna merah itu berputar-putar di langit sebelum terbang cepat menuju satu arah. Ketemu, pikir Agam dengan senang. Dengan darahnya sendiri, dia bisa menemukan saudaranya sendiri. Jajaran pelacak darah benar-benar berguna. Segera tanpa ragu-ragu Agam mengejar kemana burung itu terbang. Bab 85. Kamu tidak sebanding denganku. Jauh di gunung di dalam hutan bambu ada sebuah gubuk kayu. Beberapa wanita cantik terbaring di tanah. Wajah mereka pucat pasi dan tubuh mereka dipenuhi lubang berdarah dengan ukuran yang sama. Kebanyakan dari mereka baru meninggal belum lama ini, karena mayat mereka masih hangat. Lepaskan aku. Aku masih pelajar. Aku belum mau mati. Seorang wanita muda diseret keluar oleh dua pria kekar dan dilemparkan ke depan Jerry Wangsa. Gadis itu bersujud dengan putus asa kepada Jerry dan memohon. Dewa, tolong ampuni aku. Haha, angkat kepalamu dan lihat aku. Jerry mengelus janggut putihnya, tampak ramah dengan wajah penuh kebaikan. Ketenangan dan wajahnya benar-benar membuatnya menyerupai dewa. Aku tidak berani. Gadis itu menempelkan dahinya di tanah. Seluruh tubuhnya gemetar. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Suara Jerry sangat lembut. Mudah sekali membuat orang menyukainya. Gadis itu mengangkat kepalanya dengan gemetar dan menatap sosok Jerry yang seperti dewa. Ketakutan di matanya berangsur-angsur menghilang. Ya, jangan takut. Jerry mengulurkan tangan dan mengelus wajahnya. Tangannya sangat berbeda dari tangan pria tua. Itu sangat halus dan bahkan lebih indah dari tangan seorang wanita. Dengan perlakuan Jerry, gadis itu perlahan-lahan menjadi tenang. Tepat saat dia akan berbicara, lebih dari belasan tanaman rambat tajam terbang keluar dari bawahnya dan menusuk tubuhnya secara instan. Gadis itu melebarkan matanya. Tetapi sebelum dia bisa berteriak kesakitan, kepalanya miring ke samping dan dia mati. Ketika telapak tangan Jerry mengerahkan kekuatannya, roh yang tersisa ditarik keluar dari tubuh gadis itu. Jerry membuka mulutnya dan menyerap sisa roh ke dalam tubuhnya. Kerutan di wajahnya kemudian berkurang, dan dia menjadi semakin muda. Roh tanpa rasa takut lebih murni dan lebih mudah untuk diserap. Jerry masih belum puas. Dia berbalik badan dan bertanya pada Harry Yunus, yang mengenakan jubah hitam. Aku baru saja keluar dari pengasingan dan perlu melengkapi tubuhku dengan 49 roh perawan wanita untuk menstabilkan tubuhku. Kurang berapa banyak lagi yang tersisa? Pak Jerry, masih ada satu orang lagi yang tersisa. Setelah itu, Harry menepuk tangannya dan dua pria kekar menarik Kirana keluar. Kalau aku tidak salah ingat, wanita ini adalah kakaknya Agam. Bagaimana kalau dia tidak datang setelah aku mengambil nyawanya? Aku sendiri tidak tertarik untuk menangkap serangga. Jangan khawatir, Pak Jerry. Aku sengaja memperlihatkan wajahku ke kamera pengintai. Jadi aku yakin dia sudah dalam perjalanan ke sini untuk mati. Tidak. Kirana yang awalnya masih linglung, tiba-tiba membuka matanya yang indah dan berseru ketika dia mendengar kalau pihak lain akan membunuh Agam. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berteriak pada pemimpin. Harry berjalan mendekat dan menampar wajah mulus Kirana. Darah muncul di sudut mulutnya. Kirana mengertakkan giginya dan berkata,
Aku mohon pada kalian semua. Jangan sakiti adikku. Selama kamu tidak menyakitinya, aku bersedia melakukan apapun yang kalian inginkan. Sungguh sepasang saudara kandung saling menyayangi. Aku paling menyukai roh murni seperti ini. Ayo, korbankan dirimu padaku. Itu akan menjadi kehormatan untukmu selamanya. Jerry menjilat bibirnya dan melambai pada Kirana. Detik berikutnya, tanaman rambat menarik diri dari mayat perempuan dan menerkam Kirana. Dalam sepersekian detik, tubuhnya akan ditembus. Tapi saat tanaman rambat menyentuh Kirana, lapisan es segera mengembun di permukaan tubuhnya. Plak! Embun beku itu seperti baju besi yang tangguh, menghalangi semua tanaman rambat itu. Embun beku kemudian menyebar dan dalam sekejap mata, itu meluas ke tanaman rambat. Lebih dari belasan tanaman rambat langsung membeku menjadi patung es. Harry tertegun. Sambil menyipitkan matanya, Jerry melihat ke sudut hutan bambu dan berkata, "Keluarlah. Aku berhasil." Agam berjalan keluar sambil menggunakan mantra segel dengan tangannya dan dahinya berkeringat dingin. Perisai es adalah salah satu jurus yang baru saja dipelajari Agam. Dan itu berguna pada saat kritis. Agam menyeka keringatnya dan menggoda kakaknya. "Kirana, kenapa kamu berjalan dalam tidurmu dan datang jauh-jauh ke sini?" Kirana melebarkan matanya yang indah. Wajahnya penuh ketakutan. Dia berkata dengan segenap kekuatannya, "Lari! Cepat lari!" Ketika Kirana tertangkap oleh Harry, dia melihat dengan matanya sendiri kalau leher belasan master seni bela diri ditebas oleh Harry seorang diri. Dia juga melihat gadis lain yang telah ditangkap meludahi Jerry dan mereka berubah menjadi lumpur darah dengan tamparan Jerry. Kekuatan Jerry sudah mengubah semua hal yang dia tahu. Meskipun dia tidak tahu banyak, dia yakin adiknya pasti akan mati kalau jatuh ke tangan mereka. "Diam!" Harry sangat kesal hingga ingin menampar Kirana. Tapi saat dia mengangkat tangannya, sebuah kekuatan menghantam dadanya. Harry segera mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk menahannya dan terpaksa mundur beberapa langkah. Dalam sekejap, Agam muncul di samping Kirana dan melihat kalau dia sudah pingsan. Awalnya dia sudah sangat lemah. Sekarang dia dirasuki oleh perisai es. Dia tidak bisa menahannya dan pingsan. Agam menggunakan kekuatan penguasa neraka untuk menyembuhkan luka dalam kakaknya. Ketika dia melihat bekas tamparan di wajahnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan dia berkata dengan dingin, "Siapa yang melakukannya?" "Aku." Harry melangkah maju. Dengan ekspresi provokatif di wajahnya, dia bertanya, "Apa yang bisa kamu lakukan kepadaku?" "Baik, bagus sekali." Agam menggunakan kekuatan penguasa neraka untuk menghapus bekas tamparan itu sebelum menempatkan Kirana di bawah pohon. Agam berbalik badan dan menatap Harry dengan dingin, berkata, "Aku akan memberimu dua pilihan. Akhiri hidupmu sendiri dan kamu akan memiliki mayat yang utuh. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu sendiri dan tidak menyisakan satu tulang pun." "Agam, apakah kamu pikir kamu bisa melawan kami asosiasi sumber daya lahan hanya dengan mengandalkan Wahyu Pradana? Betapa konyol dan kekanak-kanakannya dirimu," kata Harry dengan arogan. "Kamu memprovokasi para dewa dengan cara ini, kamu akan mati. Apakah kamu sudah selesai bicara?" Agam tampak acuh tak acuh dan tidak peduli dengan ancaman Harry. Harry sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan hormat kepada Jerry, "Pak Jerry, tolong izinkan aku untuk membunuh bajingan ini dengan tanganku sendiri." "Silakan, tapi dia bukan tandinganmu." Jerry tidak merasakan sedikit pun kekuatan spiritual dari Agam. Entah Agam belajar menyembunyikannya atau kemampuannya terlalu lemah. Jelas, dia menganggap Agam pasti akan kalah. Harry melangkah maju dan menatap Agam dengan mengejek. "Aku bisa melihat kalau kamu juga seorang seniman bela diri kuno. Tapi dilihat dari pukulan barusan itu, kamu sama sekali bukan tandinganku. Pertempuran bisa berakhir dengan 10 gerakan. 10 gerakan terlalu banyak, satu saja sudah cukup." Sosok Agam berubah menjadi bayangan dan lenyap begitu saja. "Bodoh," kata Harry. Tetapi di detik berikutnya, sebuah kaki muncul di hadapannya. "Idiot!" Kemudian tendangan mendarat dengan keras di bahu Harry. Begitu Harry selesai berkata, dia terbang keluar seperti bola meriam, merobohkan pohon di sepanjang jalan. Kemudian setengah dari bahunya hilang. Dagingnya berubah menjadi bubur darah,
saat dia terbaring di tanah dan reruntuhan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Semuanya terjadi begitu cepat, bahkan dia tidak tahu apa yang terjadi. Ketika dia menoleh dan melihat bahunya yang tampak seperti digigit hiu, dia dengan jelas melihat daging dan darah di dalamnya. Rasa sakit dan ketakutan yang parah membuatnya berteriak kesakitan. Dia menatap Agam lagi. Matanya sekarang dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Kemampuan yang ditampilkan Agam seperti dua orang yang berbeda. Tadi aku takut menyakiti kakakku. Jadi aku sengaja menahan kekuatanku. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku, kata Agam dingin. Harry gemetar dan menggerakkan mulutnya seolah sedang memohon belas kasihan. Tapi sebelum dia bisa mengatakan sesuatu, pohon di sebelahnya jatuh dan langsung menghantam kepalanya. Tengkoraknya kemudian hancur di tempat. Ahli yang berada di puncak alam fana tingkat 6 langsung dibunuh oleh Agam. Sepertinya aku sudah meremehkanmu. Jerry memaksakan diri untuk tersenyum. Tapi wajahnya luar biasa malu. Harry adalah bawahan sudah dia latih dengan susah payah. Dia tidak pernah menyangka kalau Harry akan dikalahkan oleh Agam semudah ini. Dilihat dari kecepatan dan kekuatan seranganmu barusan, kemampuanmu seharusnya mendekati alam fana tingkat 8. Memang cukup mengesankan. Kalau kamu diberi 10 tahun lagi, bahkan mungkin aku tidak akan mampu menyaingimu. Tapi sayang sekali. Jerry membuka tangannya dan memancarkan aura agung yang benar-benar lebih hebat dari Harry. Ini adalah kemampuan alam bumi. Agam bergumam. Ternyata benar. Perbedaan antara alam bumi dan alam fana sangat besar. Kemampuan alam fana hanya bisa digambarkan sebagai orang yang sangat kuat. Tapi ketika kemampuan seseorang mencapai alam bumi, kecepatan dan kekuatan seseorang akan meningkat secara signifikan. Pada saat yang sama, seorang ahli alam bumi bisa melepaskan kekuatan spiritual dan membunuh seseorang yang berada beberapa kilometer jauhnya. Seperti kata pepatah, seseorang lebih suka menyinggung 100 orang di alam fana tingkat 9 daripada 1 orang di alam bumi tingkat 1. Kalau tidak, seseorang mungkin akan mati bahkan sebelum seseorang keluar dari rumahnya. Dengan mempertimbangkan kalau kultivasi kamu lebih rendah, aku akan memberi kamu kesempatan untuk hidup. Korbankan rohmu untukku dan setia kepadaku untuk selama-lamanya. Aku bisa membiarkan kamu hidup dengan cara ini. Mengorbankan rohku untukmu. Agam terkekeh. Mungkin benar kalau kemampuan Jerry cukup kuat. Tetapi di mata Agam, orang itu baru saja melangkah ke ambang kultivasi. Seolah-olah semut sedang memprovokasi manusia. Kalau seseorang tidak menuruti kemauannya, dia akan membunuh manusia dengan 6 kakinya yang sangat kecil. Itu terdengar menggelikan bagi Agam. Anak muda yang bodoh. Aku akan menunjukkan padamu apa itu kekuatan sejati. Jerry sama sekali tidak terlalu memikirkan Agam. Sama seperti yang dia katakan. Tidak peduli seberapa kuat Agam, dia hanya ahli dari alam fana tingkat 9. Siapapun di bawah alam bumi seperti semut baginya. Bahkan kalau Agam berada di puncak alam fana, dia tidak akan sebanding dengan Jerry. Garis-garis cahaya hijau muncul di tubuh Jerry dan mengitarinya. Detik berikutnya, puluhan tanaman rambat besar dan tebal muncul dari tanah, serta ditutupi dengan duri. Setiap duri meneteskan racun ungu tua. Kalau orang biasa terkena setengah tetes dari racun tersebut, racun akan meresap ke dalam tulang mereka dan membuat mereka mati dalam waktu setengah hari. Agam bertanya dengan tersenyum. Jadi ini kekuatanmu? Tidak ada yang luar biasa. Bab 86. Mati atau menyerah. Bodoh. Sekarang, aku akan mengirimmu untuk melihat malaikat maut. Jerry berseru. Dengan lambaian tangan Jerry, puluhan tanaman rambat berbisa menari di sekitar Agam seperti ular berbisa dan menghalangi semua rute pelarian yang terakhir. Rasakan jajaran tanaman rambat hantu mematikanku. Haha, anggap ini suatu kehormatan untukmu sebagai makanan tanaman rambat hantuku. Jerry mencibir dingin dan berteriak keras. Dalam sekejap, puluhan tanaman rambat hantu menyerang tubuh Agam lebih cepat dari kecepatan peluru. Bahkan kalau dia menghindar sementara, dagingnya akan robek oleh tanaman rambat hantu itu, dan tulangnya akan terkikis karena racunnya. Bahkan kalau dia adalah seorang ahli alam bumi, dia akan tetap kesakitan ketika terkena jurus ini. Belum lagi Agam tidak kuat, pikir Jerry, menganggapnya masuk akal. Tapi dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Setelah ditelan oleh tanaman rambat hantu,
Agam tidak menjerit. Jerry juga tidak merasakan darah Agam. Mungkinkah? Dia merenung. Tiba-tiba rasa tidak nyaman muncul di hatinya dan dengan cepat berubah menjadi ketakutan. Bubar! Jerry buru-buru mencoba membubarkan tanaman rambat hantunya. Tetapi sudah terlambat. Dia sudah kehilangan hubungan dengan tanaman rambat hantu itu. Dari celah antara tanaman rambat hantu, samar-samar terlihat nyala api yang melepaskan suhu tinggi yang mematikan dan dengan cepat menguapkan vitalitas tanaman rambat hantu. 2. Tanaman rambat hantu meledak. Langit yang penuh percikan api berubah menjadi abu. Jajaran bulat muncul di bawah kaki Agam, terbakar dengan api emas. Api keemasan yang panas membuat pepohonan di sekitarnya layu. Ini seolah-olah dia telah menyaksikan hal yang menakutkan. Jerry membuka mulutnya dan berteriak. Jajaran api mematikan. Itu adalah jajaran api mematikan yang telah hilang selama 2 milenium. Kenapa kamu bisa tahu teknik ini? Kenapa? Sulit bagiku untuk menjawab pertanyaan ini. Agam tersenyum samar. Kemudian ledakan energi terpancar dari tubuhnya dan mengalir dari telapak kakinya ke dalam jajaran di bawahnya. Detik berikutnya, jajaran itu melepaskan suhu yang sangat tinggi lalu meresap ke tanah dan menyebar ke segala arah. Tanah di bawah kakinya seperti retakan lava vulkanik yang melepaskan suhu tinggi yang mematikan. Sesuatu di bawah tanah mengeluarkan decitan menyedihkan dan mengeluarkan asap ungu tua yang bau. Tanaman rambat hantu yang sudah aku kultivasikan selama 70 tahun. Jerry menangis. Dia tidak punya waktu untuk menghentikan Agam. Dia juga tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tanaman rambat hantu yang dibanggakannya berubah menjadi abu dalam sekejap. Kakakmu tidak akan menang. Jerry meraung ganas. Api menang melawan kayu. Kamu mempermainkan trik. Aku tidak akan menerima semua ini. Kamu tidak mau. Oke. Kamu pandai dalam hal-hal jahat. Jadi seharusnya kamu tahu trik ini. Suara mengejek Agam terdengar. Segera, tanah di bawah kakinya bergetar dalam radius 100 meter. Tanah berubah menjadi ungu gelap. Pohon-pohon terkorosi dan meleleh menjadi lendir. Udara dipenuhi dengan gas beracun. Tampaknya terisolasi dari dunia luar ke dunia kecil. Dunia ini dipenuhi dengan racun dan keheningan yang mematikan. Swoosh! Satu tangan hantu hijau tua terulur dari kedalaman tanah, meraih kaki Jerry dan menyeretnya ke dalam kolam beracun. Ujung celana dan sepatu Jerry berkorosi. Kulit di kakinya juga berdarah seolah-olah terbakar. Jajaran racun pembusuk. Tak disangka teknik yang sudah lama hilang benar-benar muncul kembali di dunia. Apakah kamu yakin sekarang? Agam tersenyum menghina. Jerry benar-benar lupa untuk melawannya. Dia tahu kalau perlawanan tidak ada gunanya pada saat ini. Ketenangan dan kemampuan yang ditampilkan Agam benar-benar menghancurkan pikirannya. Agam mengangkat tangannya, jajaran api mematikan dan jajaran racun pembusuk berubah menjadi bola merah keemasan dan hijau tua, melayang di atas masing-masing telapak tangannya. Mati atau menyerah. Suara Agam acuh tak acuh dan sangat dingin. Tubuh tua Jerry sedikit gemetar dan dia berlutut di kolam beracun dengan keras, lalu bersujud di tanah. Racun itu merusak lutut dan dahinya, membuatnya kesakitan. Tapi dia tidak berani bangun. Dia tahu kalau dia bangun, dia akan mati. Sebagai pemimpin sebuah asosiasi, dia dikenal sebagai ahli hebat di kota primadona dan wilayah timur. Tapi sekarang, dia berlutut seperti anjing di hadapan Agam. Kalau orang lain menyaksikan adegan ini, mereka pasti akan terkejut dan itu akan menyebabkan sensasi di seluruh wilayah timur. Jerry yakin sekarang, Agam benar-benar hebat. Agam sudah menunjukkan jajaran api mematikan dan jajaran racun pembusuk, kedua jurus fatal yang sudah hilang selama ribuan tahun. Keterampilan itu memiliki jangkauan yang luas, sangat kuat dan mendominasi. Sulit dipercaya kalau ada yang bisa menguasai salah satu dari keterampilan ini, belum lagi Agam memiliki keduanya sekaligus. Yang lebih menakutkan adalah kemampuan Agam. Dia terlalu kuat. Kemampuannya pasti jauh melampaui Jerry kalau dia bisa menggunakan jurus mematikan kuno seperti jajaran api mematikan dan jajaran racun pembusuk. Alam bumi tingkat 7. Ini adalah perkiraan paling konservatif Jerry. Jerry telah menghabiskan sebagian besar hidupnya mencoba menerobos ke alam bumi melalui segala cara.
Mungkin dia memiliki kesempatan untuk sampai ke alam bumi tingkat 1 atau 2. Tapi dia bahkan tidak pernah berpikir untuk mencapai tingkat 3. Tapi Agam memiliki kemampuan alam bumi tingkat 7 ke atas pada usia yang begitu muda. Bahkan para jenius yang dibudidayakan oleh keluarga bergengsi di seluruh negeri tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Apalagi di wilayah timur saja. Selain itu, Agam baru berusia 20-an awal. Dengan lambaian tangannya, Agam menghilangkan jajaran racun pembusuknya. Tanah di bawah kakinya dengan cepat kembali normal dan udaranya menjadi segar, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia berjalan mendekat dan bertanya dengan datar. Apakah kamu menyerah? Aku menyerah. Aku akan setia padamu selamanya. Jerry adalah orang aneh yang sudah hidup selama beberapa dekade, jadi dia tidak ingin menyerahkan hidupnya. Angkat kepalamu. Perintah Agam. Jerry mengangkat kepalanya dengan gemetar dan cahaya merah melesat ke dahinya. Mulai sekarang, kamu adalah pelayanku. Kalau kamu berani memiliki perbedaan pendapat denganku, pembuluh jantungmu akan hancur dan tubuh serta rohmu sepenuhnya musnah. Alasan mengapa Agam mengambil Jerry sebagai pelayan adalah karena dia pikir akan lebih baik membiarkannya menangani beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan secara pribadi. Setelah dia meninggalkan kota primadona nantinya, dia harus meninggalkan seseorang untuk bekerja untuknya. Keluarga Baskara dan Haris mungkin ramah padanya, tapi mereka tidak bisa sepenuhnya setia padanya. Tubuh Jerry diberikan kutukan pengikat roh. Bahkan kalau mereka jauh dari satu sama lain secara fisik, Agam bisa mengambil nyawa Jerry dengan mudahnya. Meskipun Jerry memiliki perilaku moral yang buruk, dia adalah orang terakhir yang akan mengkhianati Agam sekarang. Aku akan berjanji setia padamu selamanya. Jerry sekali lagi bersujud kepada Agam. Faktanya, bahkan kalau Agam tidak memberikan kutukan pengikat roh pada Jerry, dia tidak akan pernah berpikir untuk mengkhianati Agam. Agam memiliki kemampuan seperti itu di usia yang begitu muda dan menguasai jurus mematikan legendaris yang telah lama hilang. Oleh karena itu, kedepannya dia pasti akan berdiri di puncak negara ini. Apakah memalukan menjadi anjing dari ahli paling elite di negara itu? Tentu saja tidak. Siapa tahu, Jerry bahkan mungkin bisa mendapatkan bimbingan dari Agam dan meningkatkan kemampuannya. Memikirkan hal ini, Jerry sangat senang. Pergilah. Aku akan mencarimu kalau membutuhkan sesuatu. Ya, aku akan pergi sekarang juga. Jerry menyeringai, lalu pergi dari sana dengan cepat. Selanjutnya, Agam menyalakan api dan mengkremasi semua mayat wanita. Dia kemudian membawa Kirana menuruni gunung dan kembali ke sanatorium keluarga Baskara. Tidak lama kemudian, satu persatu Harsa, Norman, Pak Jamal dan istrinya tiba di sana. Agam menggunakan kekuatan penguasa neraka untuk membangunkan Kirana. Saat dia sadar kembali, dia mendorong Agam menjauh dari tempat tidur dan menyuruhnya segera pergi. Agam buru-buru menghibur kakaknya dan datang dengan alasan dengan yang lain untuk menipunya. Mengatakan kepadanya kalau Jerry Wangsa hanyalah seorang penjahat dan semua jurus yang ditampilkan hanyalah trik sulap tipuan. Sekarang, Jerry sudah ditangkap oleh pengadilan. Karena begitu banyak yang membantunya berbohong, Kirana mempercayai mereka. Lagi pula, semua yang dilihatnya tadi benar-benar sulit untuk bisa dipercaya. Agam menyuruh Kirana untuk beristirahat sementara dia membawa yang lainnya keluar. Saat ini tidak peduli apakah itu Harsa, Norman, atau Pak Jamal dan istrinya. Mereka terlihat tenang di luar, tetapi jantung mereka berdebar kencang di dalam. Mendengar penjelasan Kirana, tidak sulit untuk menebak kalau Agam telah bertarung dengan Jerry Wangsa. Jerry baru saja keluar dari pengasingan dan berhasil menerobos ke alam bumi. Kalau mereka berdua bertempur, Agam pasti akan mati. Dia tidak hanya menyelamatkan kakaknya, tetapi dia juga tidak terluka sama sekali. Ini benar-benar membuat mereka bingung. Bagaimana pesta malam ini? Agam duduk di bangku dan diam-diam mendapatkan kembali energinya yang hilang. Dia menghabiskan banyak energi untuk menggunakan 2 jurus mematikan berturut-turut. Setelah kamu pergi, kami tidak mengumumkan pembatalan kolaborasi dengan keluarga Pambudi. Jawab Norman dengan tulus. Karena tidak diumumkan hari ini, kalau begitu lakukan besok. Setelah jeda, Agam menambahkan. Tapi untuk saat ini jangan ungkapkan identitasku. Norman tampak bingung. Aku perhatikan banyak kekuatan yang sepertinya tertarik padaku di pesta itu.
Bukankah itu akan membuat mereka takut kalau kita mengumumkannya lebih awal? Agam tersenyum mengejek. Setelah apa yang terjadi pada Kirana, dia menyadari kalau musuh yang tersembunyi dalam kegelapan lebih menakutkan daripada mereka yang melawannya di siang bolong. Dia merasa perlu untuk menggali semua musuh tersembunyi sehingga dia benar-benar bisa menghindari masalah di masa depan. Ketiganya saling memandang dan diam-diam merasa sedih pada orang-orang hebat yang akan mati karena ketidaktahuan mereka. Faktanya, ada alasan yang lebih penting yang tidak dikatakan Agam dengan lantang. Semakin seseorang mengetahui sesuatu, semakin cepat seseorang mati. Sebaliknya, rakyat jelata yang tidak tahu apa-apa mungkin bodoh. Tetapi setidaknya, mereka bisa menjalani seluruh kehidupan mereka. Kalau dia mengumumkan identitasnya, itu mungkin menarik musuh lain dan dia takut Citra akan terlibat. Kirana adalah contohnya. Lebih baik menunggu sampai rintangan benar-benar hilang sebelum membuat pengumuman. Pak Harsa, aku akan pulang dulu. Aku serahkan semuanya di sini padamu. Aku tidak ingin hal seperti penculikan itu terjadi lagi. Ucap Agam kepada Harsa. Aku akan mengirim 10 kali lebih banyak orang dan melakukan yang terbaik untuk melindungi Nona Kirana. Dengan gugup, Harsa buru-buru menambahkan. Selain itu, aku akan mengirim 10 tim profesional untuk memantau setiap tindakan asosiasi sumber daya lahan selama 24 jam dalam sehari. Tidak perlu. Agam melambaikan tangannya untuk menyela Harsa dan berkata dengan penuh arti. Asosiasi sumber daya lahan bukan lagi musuhku. Adapun Harry, yang menculik kakakku, dia juga sudah mati. Dengan itu, Agam berbalik badan dan pergi. Sementara itu, ada keheningan yang mencekam di halaman. Harsa, Norman, dan Jamal semuanya tercengang. Harry sudah mati dan asosiasi sumber daya lahan bukan lagi musuh. Mereka merenung. Arti dari kalimat-kalimat itu sangat dalam sehingga mereka tidak berani berpikir lebih jauh.